Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam rangka ingat kepada Allah. Setiap nafas, setiap helaan hidup kita, tentunya kita harus ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, kondisi hari ini masyarakat kita, wabil khusus anak mudanya, bisa jadi dalam kondisi dijajah. Cuman penjajahannya berbeda. Kalau dulu kita dijajah dengan menggunakan secara ekstrim, hari ini kita menggunakan es krim. Kalau dulu kita dijajah dengan memakai otot, hari ini mungkin dijajah dengan menggunakan otak. Bentuk penjajahannya pun berbeda. Dulu kita dilarang untuk ibadah, dulu kita dihambat untuk sholat dan sebagainya. Tetapi hari ini tidak ada yang menghalangi kita untuk datang ke masjid, tidak ada yang menghalangi kita untuk mengaji, tidak ada yang menghalangi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Tetapi ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, saudaraku yang Allah muliakan, inilah kondisi bagaimana semua manusia hari ini banyak yang dijajah. Saudaraku yang Allah muliakan, bentuk penjajahan hari ini kira-kira seperti apa? Yang pertama, yang tentunya adalah ifsadul akhlak. Kondisi anak muda hari ini, ibu bapaknya, keluarganya, orang tuanya, semua masyarakat kita hari ini bisa jadi dijajah dengan dirusaknya akhlak. Sedangkan Rasulullah SAW tidaklah diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah diutus Nabi kita Muhammad SAW kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Saudaraku yang Allah muliakan, di antara hal-hal yang merusak akhlak ada yang disebut dengan 3S. S yang pertama adalah song, lagu. Hari ini mungkin kita lebih banyak mendengarkan musik, lagu daripada mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Bukan tidak boleh, tetapi porsi kita mendengar Al-Quran dan membaca Al-Quran. Bisa jadi banyak kaum muslimin di dunia ini yang dia hanya bisa membaca, bahkan dia tidak mampu membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti di yaumul qiyamah dia akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Yang keduanya adalah seks. Seks ini adalah kebutuhan cinta, syahwat. Dia bebas syahwatnya, perzinahan di mana-mana. Dia tidak mengenal lagi yang namanya PPKN, pria perempuan kurang norma. Dia tidak punya aturan mana halal mana haram. Dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. S yang ketiganya adalah style, gaya, penampilan. Bukan tidak boleh kita gaul, tetapi gaul kita adalah gaul yang syar'i. Tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan narkoba, minuman keras, pergaulan seks bebas dan sebagainya. Ini hanya akan membuat kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkan kepadaku orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya apa yang harus kita lakukan agar kita keluar dari penjajahan hawa nafsu ini? Maka yang harus kita lakukan, ada sebuah nasyid yang diungkapkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Landong hate aya 5 perkara kahijina maca Quran jeung hartosna, kaduana salat wengi dilakonan, katiluna emut Allah salawasna, kaopatna tahala parjeng puasa, karena Allah tahan nafsu teka paksa, kalimana kumpul sarang jalmi soleh, insya Allah piduana diijabah. Syair ini mengungkapkan kepada kita betapa pentingnya yang pertama membaca Al-Quran.
bangun tengah malam, berzikir kepada Allah, kumpul dengan orang-orang yang saleh. Ketika kita bisa menjaga haluan kita untuk mudawamatu qiyamul lail, kita rutin dan kita berusaha untuk bangun tengah malam. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan tempatkan kita pada tempat yang terpuji. Ketika hati kita dan lisan kita senantiasa basah berzikir dan membaca Al-Quran, maka hati-hati kita akan senantiasa memiliki hubungan dengan Allah yang baik, sehingga kemanapun kita melangkah kita merasa diawasi oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika kita bergaul dengan orang-orang, lingkungan kita, sahabat kita, tempat duduk kita, tempat bercengkrama kita adalah orang-orang soleh, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Ikhwatul iman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita keluar dari penjajahan hawa nafsu dan kita kembali dawamuluzu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, semoga bermanfaat dan tetap jaga hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, karena tidak akan ada yang mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.